Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala murni wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan MK pada hari ini. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita curah limpahkan ke baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Ali Wiki Hermawan dan teman saya Zahra Salsabila dan Siti Nabila. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar morfologi. A. Definisi morfologi. Morfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk kata. Dalam Wikipedia, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kata atau frase atau kalimat serta hubungan terhadap struktur lainnya dalam satu bahasa yang sama. Sedangkan menurut Abdul Khair tahun 2012 menyatakan bahwa dalam kajian morfologi akan dibicarakan seluk-beluk morfem dan proses morfemis hingga menjadi kata sebagai satuan terkecil dari sintaksis. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa morfologi adalah studi atau pembelajaran tentang proses bentuk kata. Karena materi morfologi biasanya lebih utuh membahas tentang proses morfemis sebagai bagian terkecil kata yang memiliki arti gramatikal tersendiri atau independen. Konsep dasar morfologi ini terbagi menjadi 2. Ada yang morfem dan ada yang alomorf. Yang pertama yaitu morfem. Morfem adalah suatu bahasa terkecil yang mengandung makna yang tidak dapat dibagi lagi menjadi makna yang terkecil. Itu menurut Zainal Arifin tahun 2008. Morfem ini terbagi menjadi 2. Ada yang morfem bebas dan ada yang morfem terikat. Morfem bebas itu adalah morfem yang berdiri sendiri sebagai kata. Morfem bebas seperti contohnya di, lari, pandang, dan orang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Morfem terikat baru memiliki makna setelah bergabung dengan morfem sebelumnya. Seperti contohnya yaitu berdi atau sebagai morfem terikat baru bermakna apabila muncul bersama morfem lainnya, seperti pada kata berlari, melihat, atau memandang. Yang kedua yaitu ada alomorf. Alomorf ini adalah anggota satu morfem yang wujudnya berbeda, namun dari fungsi dan maknanya ini sama. Itu disebutkan dari Hasan Alwi tahun 2003. Alomorf adalah suatu bentuk atau varian bunyi dari sebuah morfem. Varian bentuk atau varian bunyi ini terjadi dipengaruhi oleh bunyi-bunyi yang berbeda di lingkungan yang dimasukinya. Itu menurut Gori Kerap tahun 1991. Morfem ini misalnya dalam realisasi pemakaiannya pada lingkungan tertentu bisa memiliki varian bentuk dan variasi bunyi seperti ber, be, dan bel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variasi bunyi ber, be, dan bel yang dimiliki morfem ini adalah ber tersebut hanyalah merupakan alomorf atau varian bunyi. Jadi hubungan ketiga istilah tersebut di dalam morfologi terdapat morfem dan alomorf. Begitu juga sebaliknya. Morfem dan alomorf merupakan bentuk dari morfologi linguistik bahasa, bukan biologi. Urgensi mempelajari morfologi diantaranya menambah ilmu pengetahuan, memudahkan dalam penggunaan morfem, mengetahui dari beberapa fungsi kata, memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2 tentang dasar-dasar morfologi. Untuk selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan, nanti tinggal tanya aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.